aktris. Video ini dibuat untuk syarat sertifikasi PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2024 Universitas Mercu Buana. Pembelajaran kali ini adalah kita belajar untuk mata kuliah laporan keberlanjutan, rumpun mata kuliah akuntansi keuangan, kode mata kuliah P322110002, bobot 3 SKS, semester 6. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL ada sikap terdiri dari S1 sampai S12, mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bersifat religius. Selanjutnya sampai dengan S12, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan pada mata kuliah akuntansi keberlanjutan. CPL pengetahuan ada 4, bagaimana mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat sesuai dengan laporan keberlanjutan. Yang pengetahuan kedua, mampu meningkatkan kapabilitas pembelajaran secara mandiri untuk laporan keberlanjutan. P3 mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional dalam menyelesaikan penugasan kerja. Pengetahuan keempat, menguasai konsep akuntansi keberlanjutan, teori dari akuntansi keberlanjutan di dalam stakeholder engagement, teori legitimasi, dan metode akuntansi keberlanjutan, akuntansi manajemen, dan akuntansi lingkungan, serta dapat melakukan pendekatan inter dan multidisiplin untuk pemecahan masalah-masalah dalam praktek di mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Keterampilan umum diharapkan di sini mampu mengembangkan penerapan konsep teori dan metode akuntansi keberlanjutan, akuntansi manajemen, dan disiplin ilmu lain yang terkait. Yang kedua, mampu menerapkan metodologi riset untuk pengembangan penerapan konsep dan teori dan metode akuntansi manajemen. Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan teori, metode akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, serta mampu mendiseminasikan atau mempublikasikan riset dan pengembangan secara nasional dan intelektual. Keterampilan khusus untuk mata kuliah ini, yang pertama mampu memahami dan menggunakan standar dari akuntansi keberlanjutan dalam GRI atau Global Reporting Initiative. Yang kedua, mampu memahami elemen-elemen standar GRI dan POJK 51 OJK nomor 3 tahun 2017. Keterampilan khusus lainnya mampu membuat proyek pengerjaan sustainability report atau laporan keberlanjutan. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu terdiri dari 5. Yang pertama, mampu menggunakan standar GRI, baik pengungkapan umum dan pengungkapan khususnya. Yang kedua, mampu memahami elemen-elemen dari standar GRI. Yang ketiga, mampu menggunakan POJK 51 OJK nomor 3 tahun 2017 untuk laporan keberlanjutan. Yang keempat, mampu membuat proyek pengerjaan sustainability reporting. Yang kelima, mampu membuat proyek pengerjaan sustainability report berdasarkan POJK dan berdasarkan GRI. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini merupakan lanjutan dan pendalaman
atas mata kuliah tata kelola perusahaan yang diberikan kepada program S1. Akuntansi konsep pada mata kuliah ini menggunakan konsep terkini dari Global Reporting Initiative atau GRI dan POJK 51 OJK nomor 3 tahun 2017. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan update and enrich pada konsep GRI dan dimaksud dalam membuat laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar yang ada. Bahan kajian itu kita memakai standar pelaporan berkelanjutan dari elemen standar pelaporan keberlanjutan. Kita memakai elemen-elemen standar pelaporan kelestarian serta strategi eksplorasi. Terus kita bisa mengerjakan proyek RKAB atau rencana aksi keuangan berkelanjutan untuk SR sebuah perusahaan. Pustaka utama kita pasti akan pakai GRI standar yang terbaru, standar Sustainability Reporting dari NCSR. Kita lihat standar dari POJK 51 OJK tahun 2017. Kita pakai buku Corporate Social Responsibility dari David Crowther, Buller dan Aras. Kita memakai The Heart of Corporate Social Responsibility dari Laura Peter Challis. Pendukung kita juga memakai buku Pelestarian Lingkungan untuk Keberlanjutan yang dikarang oleh saya sendiri dan dosen-dosen yang ada di Mercu Buana. Jurnal-jurnal yang ditulis oleh dosen Mercu Buana yang terakreditasi Sinta 2. Dosen pengampu saya sendiri Dr. Lynn Octris dengan sertifikasi Certified Sustainability Reporting dan Sustainability Assurance. Pertemuan ada 16 kali pertemuan. Yang pertemuan 1 sampai dengan 4 nanti akan diadakan TB1. Pertemuan 4 sampai pertemuan 12 akan ada TB2. Pertemuan ke-16 kita akan ada UAS. Bobot pertemuan TB1 itu mempunyai bobot nilai 35%. TB2 35% dan UAS 30%. Di samping keaktifan teman-teman di dalam mata kuliah dan membuat seluruh tugas yang diberikan dengan maksimal, itu akan masuk ke dalam nilai coursework. Karena kita juga akan membahas studi kasus, jurnal maupun laporan keberlanjutan sehingga kita lebih dalam memahami laporan keberlanjutan. Itu pengantar dari saya untuk laporan keberlanjutan. Nanti kita akan masuk ke dalam materi pengantar laporan keberlanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua. Hari ini adalah hari pertama kita dalam mata kuliah laporan keberlanjutan. Ya, benar? Benar. Oke. Laporan keberlanjutan. Oke. Nama Ibu Lynn Octris. Kalian boleh panggil Ibu Lynn. Ibu kebetulan sudah menyelesaikan pendidikan S3-nya dengan banyak sertifikasi yang Ibu dapatkan yang bisa menunjang untuk pelajaran kita ini, yaitu laporan keberlanjutan. Di sini ada sertifikasi spesialnya. Di sini ada CMA, Certified Management Accounting, Certified International Business Analysis, Certified Enterprise Risk Analysis, Certified Business Value, Certified Sustainability Reporting, Certified Sustainability Reporting Assurance. Nah, untuk mata kuliah ini, Ibu mengaku karena ada sertifikasi yang khusus di sini. Jadi secara praktek dan teori, insya Allah Ibu bisa sampaikan kepada kalian sehingga nanti tujuan dari pembelajaran kita dalam laporan keberlanjutan atau sustainability reporting
bisa Ibu berikan maksimal kepada kalian. Oke, peraturan perkuliahan kita ini terjadi 16 kali pertemuan. Kita punya TB1 dan TB2, tugas besar 1 dan tugas besar 2. Tugas besar 1 kita 16 kali pertemuan, 3 SKS ya. Oke, TB1, TB2 dan UAS. Oke. Untuk TB1 karena ini pertemuan pertama, kalian ini akan dapat di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-7. Untuk TB2 minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Jadi di sela-sela waktu ini kita akan melaksanakan TB dan ini minggu ke-16. Oke, jelas? Oke. Persentase penilaian kita 35% TB1, 35% TB2, 30% UAS. Oke, kita pakai OBE atau Outcome Based Education. Jadi setiap indikator dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 nanti akan Ibu nilai, yang kalian juga akan di sini ditambah dengan coursework kalian. Jadi ada tugas-tugas tambahan di sini, oke? Oke, Ibu berharap kalian semua mengerti term and condition dari penilaian kita ini. Oke. Ada pertanyaan untuk TB1, TB2? Boleh tanya. Untuk TB1-nya sama TB2-nya tuh kayak gimana, Ibu? Oke. Untuk tugas TB1, Ibu udah berikan kemarin kalian itu di pertemuan, nanti akan Ibu berikan di pertemuan 4. Di TB1 kalian akan Ibu berikan kerja kelompok yang nanti kalian itu menganalisa laporan keberlanjutan yang ada di perusahaan-perusahaan, baik itu bank, lembaga keuangan atau tambang. Oke? Nah, untuk TB2 Ibu mengharapkan kalian bisa membuat video pendek. Di video pendek itu kalian mengambil sub-indikator dari pelajaran kita, baik secara informatif maupun secara materialistis, gitu ya. Oke? Nanti detailnya akan Ibu terangkan juga di perjalanan kita sampai dengan 16 kali pertemuan. Oke. Sekarang Ibu masuk ke pertemuan pertama, kalau nggak ada pertanyaan bagi kalian, tentang laporan keberlanjutan. Kelihatan PPT-nya? Oke. Di sini ada tentang keberlanjutan. Apa sih keberlanjutan? Di sini ada human development yang merupakan kontribusi atas pengendalian manajemen yang efektif terhadap kinerja sosial, kinerja lingkungan, dan kinerja ekonomi. Kalau kita lihat nih, konsep dari keberlanjutan. Konsep dari keberlanjutan itu tahu ini apa? Ini gambar three bottom line. People, planet, profit. Di sini sustainability atau keberlanjutan tersebut. People apa? Manusia. Yes. Planet, lingkungannya, ya kan? People, planet, profit. Jadi people-nya jelas orangnya siapa, ya kan? Planetnya di mana tempat tinggal kita. Profitnya kalau perusahaan itu membutuhkan keuntungan, ya kan? Jadi kalau kita lihat sustainability adalah kinerja dari ketiga ini konsep dasarnya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa bertahan dalam keberlanjutannya atau going concern-nya di dalam satu entitas perusahaan. Jadi ini nggak bisa dihilangkan. People-nya pasti ada di satu perusahaan, lingkungannya, sosialnya pasti ada, planetnya pasti ada. Kalian ingat Ibu pernah memutarkan video
juga tentang kita manusia, ya kan? Di dalam situ kita betapa taunya kita, betapa pentingnya kita memelihara keberlanjutan itu. Kenapa? Karena tidak akan ada artinya profit itu kalau lingkungan kita tercemar, bencana alam terjadi. Berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh bank, akhirnya dia tidak bisa mengembalikan sumber daya. Kenapa? Karena ada protes dari lingkungan sekitarnya. Konsep dasar di sini kalau kita lihat beberapa kinerja yang ada, proses untuk mencapai kesejahteraan manusia, tapi kita harus memperdulikan ini. Kita tahu nih situasi sekarang banyak bencana alam di mana-mana, benar? Kalian tahu Dubai? Tahu ya, walaupun kita masih lihat di TV gitu ya. Betapa orang mengeksplor sumber dayanya sedemikian rupa. Di tepi pantai dia keruk dengan pasir, dia tinggiin dengan pencakar langit. Kalau misalnya dia tidak memperhitungkan lingkungan, pasti suatu saat ini akan terjadi bencana, climate change atau perubahan iklim. Oke, kalau kita lihat di teorinya, pendorong keberlanjutan itu apa aja sih? Satu, meningkatnya industrialisasi. Zaman kita udah zaman industrialisasi. Yang kedua, keterhubungan dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu yang kita namakan dengan stakeholder engagement. Stakeholder engagement atau keterhubungan dengan pemangku kepentingan. Oke, ada yang tahu pemangku kepentingan apa? Siapa saja? Investor, konsumen, vendor, pemerintah. Ayo, siapa lagi? Karyawan. Jadi seluruh orang yang berkepentingan terhadap laporan yang kita tadinya bicaranya tentang laporan keuangan, kita sekarang shifting sedikit ke laporan keberlanjutan. Laporan keuangan itu biasanya ada di profit. Karena kita bicara tentang laporan keberlanjutan, kita bicara tentang sosialnya, kita bicara tentang lingkungannya, oke? Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana hubungan antara stakeholder engagementnya, kita melihat kalau pemegang saham atau shareholder pengennya dapat apa? Dividen. Investor dapat dividen. Dia pengen dapat dividen, itu kepentingannya. Dia ada perwakilannya atau komisaris di situ untuk mengawasi board of director. Itu yang dinamakan dengan pemangku kepentingan kalau dilihat dari pemegang saham. Kalau dilihat dari karyawan kan pengen mendapatkan gaji yang layak, pengen mendapatkan bonus, pengen mendapatkan keadilan atau BPJS, kesehatan dan lain-lain, benar kan? Dan itu diatur di laporan keberlanjutan. Selanjutnya, konsumen pengen apa? Pengen mendapatkan barang yang baik, barang yang berkualitas. Kita masih bicara tentang keterhubungan atau ketergantungan stakeholder engagement. Selanjutnya siapa? Setelah karyawan, setelah konsumen, setelah investor, pemerintah. Pemerintah ingin mendapat laporan dari perusahaan-perusahaan supaya apa? Supaya dia tahu kemajuannya dan kita membayar pajak dengan baik. Oke? Terus kalau kita lihat pendorong keberlanjutan apa lagi? Perkembangan teknologi. Tanpa bisa kita nafikan, perkembangan teknologi ini membuat kehidupan semakin apa? Semakin maju, semakin cepat. Terus sejalan dengan konsep SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 17 capaiannya itu yang nanti di pertemuan-pertemuan terakhir
atau di pertemuan kita akan bahas tentang SDGs atau Sustainable Development Goals. Oke, fokus pada bottom line. Kita fokus kepada situ, itu mendorong keberlanjutan. Kita fokus kepada planetnya, kita fokus kepada people-nya, kita fokus kepada profitnya. Itu ada di laporan keberlanjutan. Terus mengembangkan keberagaman nilai dan kriteria untuk mengukur kesuksesan pengelolaan perusahaan dan sosial di aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Kita lihat di CSR perusahaan, kalian tahu setiap perusahaan yang mempunyai profit yang ada di prinsip menentukan konten dari isi laporan keberlanjutan itu, kita harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsipnya, organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar mereka. Misalnya apa? Yang Kak Ibu bilang tadi, kalau pemegang saham atau shareholder, haknya apa? Mendapatkan dividen. Kewajibannya menghadiri rapat umum pemegang saham. Kalau karyawan, haknya apa? Mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya. Kewajibannya cekatan, datang tepat waktu, jujur, berintegritas, dan lain-lain. Gitu kan? Nah, kalau misalnya vendor, dia pengen mendapatkan Kalau vendor itu dia dapat kepastian pembayaran dari kita. Kalau konsumen, dia berhak mendapatkan barang atau jasa yang baik dari kita, ya kan? Dan lain-lain. Oke, di situ harus ada konteks keberlanjutannya atau sustainability konteks, di mana laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Nanti kalian kalau tahu praktek laporan keberlanjutan itu, kalian lebih senang membuat laporan keberlanjutan, akan senang kalian membuatnya. Terus selanjutnya materialitas. Laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, sosial yang signifikan dari organisasi. Dari hak kita sebagai orang keuangan, kita melihat dampaknya, kita melihat resikonya. Terus secara substansial mempengaruhi asesmen atau penilaian dan keputusan dari para pemangku kepentingan. Jadi secara material kalau kita lihat seperti itu. Bagaimana prinsip dari menentukan kualitas laporan? Ada keseimbangan. Laporan harus mencerminkan aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat keseimbangan, jadi ada informasi positif dan ada informasi negatif. Maksudnya dalam informasi negatif itu kita disclose, kita tahu kita belum sempurna, tapi kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, gitu ya. Jadi jujur. Komparabilitas, kita harus bisa mengumpulkan dan melaporkan informasi secara konsisten. Konsisten tahun kemarin berapa, tahun sekarang berapa, tahun berikutnya berapa. Harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain. Terus akurasi, bagaimana prinsipnya dilaporkan harus cakup, akurat, dan terperinci. Terus ketepatan waktu, karena ada batas waktu dalam penyampaian laporan keberlanjutan di OJK dan di BI atau BEI, Bursa Efek Indonesia. Jadi laporan keberlanjutan itu tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan. Jadi kalau kalian searching di laporan, kalian bisa searching, itu kalian langsung tahu laporan keberlanjutan tahun 2023 harusnya udah state di internet sekarang. Tapi kalian bisa lihat tahun 2022, bisa lihat tahun 2021 juga di laporan 2023 ini. Kan kita udah masuk ke 2024 kan? Itu ya. Terus prinsip menentukan kualitas itu kejelasan atau clearly tersedia dengan cara
dimengerti, dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Jadi clear, jelas, dapat diakses, nggak drop atau gimana gitu. Keandalan, mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, pengungkapan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas dari informasi tersebut. Oke, itu teman-teman penjelasan dan referensi dari materi saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.